Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Iva Aprilia Novitasari, Muhammad Alfian Zikri, dan Nurdiana. Selamat menyaksikan tayangan berikut. Pengertian manajemen finance technology. Finance technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Finance technology merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun ada pula produk dari industri finance technology yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Produk-produk finance technology. Ada banyak sekali produk finance technology di Indonesia, terutama yang masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang pesat di tanah air sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada. Berikut macam-macam finance technology di Indonesia. 1. Perusahaan investasi online. Layanan finansial ini disediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Bisa digunakan sebagai investasi secara online, misalnya investasi reksadana, pembelian aset finansial seperti saham, asuransi, obligasi, dan lain-lain. 2. Peer-to-peer lending. Finance technology jenis ini memberikan alternatif wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha. Apabila reksadana bertujuan untuk menghimpun pemodal besar, P2P lending merupakan sebaliknya. Pinjaman usaha yang ditawarkan pun merupakan pemilik usaha kecil dan menengah, UKM. Contoh finance technology ini di Indonesia adalah Amarta.com. 3. Crowdfunding. Platform digital ini sedikit mirip dengan peer-to-peer lending, namun uang yang dikumpulkan secara gotong royong melalui website crowdfunding tidak selalu dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Crowdfunding dapat digunakan untuk membuat proyek pengumpulan dana baru untuk bidang tertentu seperti pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan. Ada yang bertujuan untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, donasi untuk saudara yang sedang sakit, dan lain-lain. 4. Mobile payments online banking. Transaksi finansial ini meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchants digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi. 5. Risk and Investment Management. Risk and Investment Management merupakan perencana keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. 6. Marketplace. Marketplace merupakan platform digital yang mewadahi penjual untuk menawarkan dagangannya, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan belanja sehingga konsumen dapat mengaksesnya melalui jaringan internet dari mana saja.
Contoh produk finance technology satu ini di Indonesia pun telah menjamur, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Secara garis besar risiko yang terdapat pada finance technology sama halnya seperti risiko yang terdapat dalam dunia perbankan. Risiko-risiko tersebut seperti 1. Risiko pembiayaan, 2. Risiko likuiditas, 3. Risiko operasional, 4. Risiko hukum, 5. Risiko strategik, 6. Risiko kepatuhan. Kelebihan menggunakan finance technology diantaranya sebagai berikut. 1. Memberi kemudahan untuk memberikan donasi. 2. Memberi kemudahan untuk melakukan pembayaran. 3. Memudahkan untuk mengelola keuangan. 4. Memudahkan masyarakat untuk membuka rekening. 5. Memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. 6. Memudahkan seseorang untuk berinvestasi. Kekurangan menggunakan finance technology yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kehadiran finance technology memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus diwaspadai. Dasar hukum finance technology diantaranya sebagai berikut. 1. BI nomor 11/12/PBI/2009 JOP PBI nomor 16/8/PBI/2014 JOP PBI nomor 18/17 PBI/2016 tentang uang elektronik, electronic money. 2. BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 3. OJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 3. OJK nomor 39/POJK 04/2014 tentang agen penjual efek reksadana. 4. OJK nomor 69/POJK 05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi. 5. Fatwa No 117/DSN MUI/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.